Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Rizky, biasa dipanggil Amel. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih taktik Partai Amanat Nasional atau PAN untuk menarik perhatian generasi muda di pemilu 2024 mendatang. Partai Amanat Nasional ini memiliki beberapa cara untuk mempromosikan partainya, yaitu salah satunya yang baru saja dilakukan beberapa hari yang lalu, dengan cara mengadakan kampanye secara tersirat melalui aktivitas Rapat Kerja Nasional atau Rapernas dengan menyelenggarakan Birukan Langit Indonesia Festival atau BLIF untuk membangun kesadaran kaula muda mengenai pentingnya lingkungan hidup dan bangga menggunakan produk lokal. Nah, BLIF ini terdiri dari serangkaian beberapa acara. Salah satunya yaitu sebagai acara puncak dari BLIF ini yaitu dengan menekan konser musik dengan mengundang artis lokal dan boygroup asal Korea yaitu Astro sebagai guest star utama untuk menarik perhatian generasi muda, terutama para pecinta K-pop. Acara lainnya yaitu dengan mengadakan bazar UMKM dan pameran produk lokal yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, mengapa sih kampanye yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional ini disebut dengan kampanye secara tersirat? Karena seperti yang kita semua ketahui bahwa akhir-akhir ini budaya Korea atau Hallyu Wave sedang mendunia, terutama dalam bidang musiknya, termasuk di Indonesia. Mayoritas fans K-pop terhadap sang idol ini sering sekali dimanfaatkan oleh beberapa golongan untuk mencapai tujuan dari golongan-golongan tersebut. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh PAN untuk mempromosikan atau mengkampanyekan partainya dengan menarik perhatian pemuda-pemudi, terutama fans K-pop, dengan mendatangkan salah satu boy group Korea yaitu Astro. Mengapa ya disebut secara tersirat? Karena bisa dilihat dari poster yang disebarkan oleh mereka, yaitu tidak ada sama sekali unsur yang menyatakan dengan jelas jika pelaksana dari festival ini adalah suatu partai demi kepentingan partai tersebut. Benar, dari poster ini hanya bisa dilihat bahwa ini seperti poster-poster festival pada umumnya. Nah, dengan harga tiket yang sangat murah yaitu hanya sebesar 165.000, tentu hal ini sangat menarik perhatian fans Astro. Nah, tapi ketika fans Astro itu datang menonton, mereka semua kaget karena ternyata di dalam venue itu banyak sekali petinggi-petinggi partai yang datang, bahkan juga memberi ucapan-ucapan seperti pembuka acara itu diisi oleh petinggi-petinggi dari Partai Amanat Nasional. Dan acara itu juga didominasi dengan dekorasi dan tema berwarna biru. Nah, kenapa disebut kampanye secara tersirat? Karena ternyata setelah acara itu berlangsung baru diketahui bahwa acara itu diselenggarakan oleh suatu partai demi menarik perhatian pemuda-pemudi untuk nantinya dapat bermanfaat bagi partai itu sendiri di pemilu tahun 2024. Contohnya ini banyak sekali, diambil beberapa contoh bukti bahwa banyak fans yang tidak mengetahui bahwa BLIF itu adalah suatu festival yang diselenggarakan oleh suatu partai yang berwarna biru ini. Nah, semuanya malah mengira
ini adalah acara peduli lingkungan hidup, karena memang PAN ini selalu menyebutkan bahwa BLIF ini adalah acara peduli lingkungan, acara peduli terhadap bumi, terhadap UMKM. Tidak ada sama sekali unsur-unsur kampanye. Jadi ini adalah makanya hari ini disebut kampanye secara tersirat. Dampaknya dampak yang dapat terjadi ketika suatu partai itu menggunakan media atau artis luar negeri demi kepentingan politik Indonesia, yaitu bisa saja Indonesia dipandang buruk karena memanfaatkan artis negara lain sebagai kepentingan politik dalam negeri. Nah, kenapa kok Indonesia dipandang buruk? Terutama ini kan PAN membawa-bawa artis Korea. Nah, idol Korea itu sendiri di negaranya benar-benar menghindari apapun itu yang berhubungan dengan suatu isu-isu politik. Karena jika mereka terlihat berpihak pada suatu politisi, hal itu akan sangat membahayakan karir mereka. Contohnya saja ketika masa-masa pemilu juga di Korea sekitar bulan Maret di tahun 2022 ini, Korea sedang ramai tentang pemilu juga. Nah, semua idol benar-benar menghindari untuk berpose dengan gaya 2 jari, karena mereka benar-benar takut jika mereka berpose dengan 2 jari, itu dianggap bahwa mereka merekomendasikan, menyuruh fansnya untuk memilih nyoblos nomor 2. Padahal ya nomor pose seperti ini kan hal yang lumrah, sudah sering dilakukan. Tapi ketika masa-masa pemilu, mereka benar-benar menghindari pose-pose yang menjurus ke hal-hal politik. Bahkan dengan gaya 2 jari saja mereka menghindar. Mereka mencari aman demi karir mereka. Nah, mereka di negara sendiri saja menjaga agar kualitas mereka itu tidak berdampak buruk. Lah, kok malah di negara lain, popularitas mereka dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kan jadinya kinet, kan jadinya bisa saja Indonesia. Ketika berita ini menyebar, itu akan terdengar oleh Korean netizen atau Kanets ya. Mereka akan memandang Indonesia dengan buruk karena Korea aja tidak berani memanfaatkan idolnya untuk kepentingan politik. Lah ini negara lain kok malah berani. Nah, selain itu, jika kan BLIF ini sudah selesai ya. Nah, selain itu, PAN ini pastinya PAN juga sudah dicap buruk oleh K-popers Indonesia karena telah memanfaatkan keloyalitasan mereka demi kepentingan politik mereka. Jadi benar-benar K-popers sangat kecewa karena mengetahui apa sih, kok K-pop ini jadi dibawa ke ranah politik juga. Kan seharusnya ya K-pop itu ranahnya di dunia hiburan, hanya untuk have fun. Tapi kenapa sekarang juga dibawa ke dunia politik? Kalaupun memang mau dibawa ke dunia politik, ya udah gitu kan. Cukup mereka itu membawa-bawa artis lokal saja. Tidak usahlah membawa-bawa artis luar. Karena ini adalah kepentingan suatu partai Indonesia, partai politik Indonesia, dan untuk kepentingan pemilu Indonesia. Selain itu, dampak yang ketiga yaitu bisa saja ketika kan ini masa pemilu masih panjang sekali ya, masih ada tahun 2023. Nah, bisa saja ketika hal ini tidak diberhentikan, tidak di stop, Partai Amanat Nasional atau PAN ini bisa saja tetap menggunakan media, tetap menggunakan idol atau aktris atau aktor Korea untuk mengkampanyekan, untuk mempromosikan partainya. Karena melihat acara BLIF kemarin itu kan sukses gitu ya.
Jadi bisa saja mereka ke depannya, wah acara kemarin sukses, yuk kampanye tahun depan kita ngundang lagi, biar makin sukses, biar nama kita makin ngangkat. Nah, kalau misalkan hal ini tidak diberhentikan, tidak dikritik, maka bisa saja ini akan berdampak berkepanjangan terhadap kerjasama Indonesia dengan Korea. Jadi, agar hal-hal buruk itu tidak terjadi, maka ke depannya apabila suatu partai, terutama PAN ini ya, ingin melakukan kampanye pemilu, cukuplah hanya dengan menggunakan artis dan media yang berasal dari dalam negeri saja, cukup dengan artis-artis lokal. Toh banyak kan artis-artis lokal itu yang banyak diminati oleh generasi muda. Contohnya Tiara Andini, Tulus, setelah itu ada Afgan, ada Lyodra yang baru-baru ini, kan masih banyak sekali gitu artis-artis lokal yang berdampak besar lah bagi negara kita sendiri. Jadi untuk apa kita memanfaatkan artis luar untuk kepentingan politik negara kita? Dengan memanfaatkan artis-artis lokal, media-media lokal ini, hal inilah yang benar-benar dapat memajukan produk dalam negeri dan lebih mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini kan kalau mereka menggunakan, ketika partai ini menggunakan media dan artis lokal, hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dipromosikan oleh PAN, bahwa BLIF adalah acara untuk peduli lingkungan dan peduli terhadap produk lokal dan mulai menggunakan produk lokal. Nah kan sesuai ya. Masa promosinya tentang ini acaranya berfokus pada isu lingkungan dan berfokus pada produk lokal, tapi acaranya malah mendatangkan artis luar, kan aneh ya. Nah, konsekuensi ketika partai-partai tadi itu menerapkan untuk menggunakan artis dalam negeri saja, untuk menggunakan media-media lokal saja, hal ini benar-benar akan berdampak baik bagi partai politik yang terlibat, terutama PAN ya. Kalau PAN ini tidak lagi menggunakan idol-idol Korea lah, yang embel-embel Korea atau Hollywood apapun itu, mereka akan terhindar dari masalah yang lebih complicated. Karena apa? Karena pada dasarnya kan ini acara agenda pemilu ini kan demi kepentingan Indonesia ya. Jadi apabila mereka itu tidak melibatkan Hallyu atau budaya Korea, mereka ya akan terhindar dari masalah yang lebih rumit. Karena semestinya kan cangkupan yang hanya sebatas di lingkup Indonesia saja, ya sudah di Indonesia saja, tidak usah melebar meluas kemana-mana. Apabila ini agenda pemilu demi kesejahteraan Indonesia, demi pergantian presiden untuk mencapai tujuan Indonesia yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, ya sudah manfaatkan saja artis-artis lokal, media-media lokal demi kesejahteraan bersama. Jadi tidak ada dampak-dampak buruk yang akan terjadi seperti Indonesia akan dicap buruk oleh Korean netizens karena memanfaatkan idolnya untuk kepentingan politik, yang dimana di negara mereka sendiri idol itu tidak berani untuk dimanfaatkan sebagai menaikkan isu-isu politik gitu. Jadi apabila partai politik ini ingin kampanyenya sukses di tahun depan atau di tahun ini ataupun di tahun 2024, bisa kok dengan menggunakan artis lokal saja. Apabila target mereka itu adalah generasi milenial, generasi muda, masih banyak cara yang bisa dilakukan selain menyeret-nyeret Hallyu, menyeret-nyeret aktor-aktris drama Korea ataupun idol-idol Korea. Yaitu contohnya nih, sekarang kan lagi tren, lagi viral nih produk skincare lokal. Nah,
Bisa nih partai-partai membuat suatu kampanye dengan mempromosikan produk-produk skincare lokal, dengan membagikan produk-produk skincare lokal secara cuma-cuma, secara gratis di CFD atau di mana. Kan itu juga bisa menjadi suatu alternatif, suatu cara, suatu bentuk untuk mereka mempromosikan partai mereka. Tidak harus melibatkan Hollywood untuk menarik perhatian generasi muda. Jadi banyak sekali cara yang bisa dilakukan tanpa harus melibatkan produk-produk luar negeri. Jadi ya seperti itu. Kedepannya semoga saja kampanye-kampanye yang akan dilakukan di tahun depan, karena masa kampanye ini kan masih sangat panjang sekali. Jadi diharapkan ya semoga dari masa 8 yang membawa-bawa menyeret-nyeret budaya lain demi kepentingan mereka ini tidak lagi terulang, karena ini menimbulkan pro kontra gitu kan. Jadi semoga saja tidak lagi yang mengulang kesalahan PAN. Ya bukan kesalahan sih kalau bagi PAN ya. Kalau untuk PAN-nya sendiri sih mengundang idol Korea ya malah untung, karena pemasukan oke, gitu, promosi oke. Kritik-kritik mah urusan belakang gitu kan. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diterima dan dicerna dengan baik. Dan selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.